Hah? Udah? Langsung? Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran matematika kelas 9D dan 9E hari ini, kita akan mempelajari mengenai bentuk akar, kemudian notasi ilmiah, dan merasionalkan bentuk akar. Nah, sebenarnya untuk bentuk akar itu sudah kalian pelajari 2 minggu yang lalu, yang waktu tanggal 10 Agustus itu sudah Ibu suruh kalian pelajari dan latihannya juga sudah kalian kerjakan. Ada yang sudah benar, ada yang masih keliru mungkin ya. Nah, mungkin Ibu hanya akan membahas sedikit mengenai bentuk akar, kemudian akan dilanjutkan dengan notasi ilmiah. Nah, kita lihat sekarang untuk bentuk akar. Ya. Untuk bentuk akar, nah bentuk akar ini sebenarnya itu bentuk akar itu merupakan inverse dari bilangan berpangkat. Artinya begini, kalau misalkan ada A pangkat 2 itu sama dengan B, maka akar pangkat 2 dari B itu adalah A. Ya. Contohnya, 3 pangkat 2 sama dengan 9, maka akar dari 9 adalah 3. Ya. Untuk bentuk akar, apabila tidak ada tulisan bilangannya, bilangan akar pangkatnya, berarti itu jelas adalah akar pangkat 2. Beda dengan yang ini. A pangkat 3 itu sama dengan C. Maka akar pangkat 3 dari C itu sama dengan A. Maka yang ini ya, yang angka 3 di sini harus dituliskan karena di sini adalah akar pangkat 3 ya. Tapi kalau untuk yang atas itu tidak dituliskan juga tidak apa-apa ya. Kalau yang ini wajib dituliskan. Contohnya bahwa 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Maka akar pangkat 3 dari 8 itu adalah 2. Nah, ini adalah bentuk akar. Kemudian ada yang menyederhanakan bentuk akar itu ada 4. Kalian sebenarnya sudah di buku paket sudah ada ya. Di sini yang pertama ini adalah B akar A ditambah C akar A yang dalam akarnya sama, maka yang dijumlahkan adalah koefisiennya atau yang di depannya yaitu B tambah C akar A ya. Nah, contohnya 7 akar 5 ditambah 2 akar 5, maka hasilnya atau bentuk sederhananya 7 tambah 2 kali akar 5. Itu sama dengan 9 akar 5. Kemudian yang kedua itu B akar A dikurangi C akar A sama dengan B kurang C dikali akar A. Itu bentuknya seperti itu. Contohnya adalah 7 akar 5 dikurangi 2 akar 5, maka sama dengan 7 dikurangi 2 akar 5. Hasilnya adalah 5 akar 5. Nah, ini adalah bentuk paling sederhana. Kemudian ada yang ketiga, menyederhanakan bentuk akar yaitu dengan kali ya. Akar AB itu atau sama dengan akar A kali B itu sama dengan akar A dikali akar B. Contohnya, akar 24 itu sama dengan akar 4 dikali akar 6. Sama dengan akar 4 dikali akar 6. Sama dengan akar 4 itu hasilnya adalah 2 dikali akar 6, maka hasilnya atau bentuk sederhananya adalah 2 akar 6. Itu yang nomor C. Kemudian yang keempat, bentuk yang keempat untuk menyederhanakan itu adalah akar A per B itu sama dengan akar A per akar B. Contohnya akar 5 per 4 sama dengan akar 5
per 4. Akar 5 per akar 4. Sama dengan akar 5 per 2. Mengapa? Karena akar 4 itu adalah 2. Nah, ini adalah bentuk akar ya, sudah kalian pelajari. Atau boleh kalian lihat lagi di buku paket atau boleh lihat lagi di buku catatan yang penting-penting itu waktu itu Ibu suruh kalian catat atau dari YouTube boleh silahkan ya. Ini adalah yang utamanya untuk bentuk akar. Nah, selanjutnya ada yang kita lanjutkan dengan notasi ilmiah atau bentuk baku. Sebenarnya kalau tidak salah, Ibu pernah pelajari bentuk baku itu waktu kelas 7, ya, yaitu dalam bentuk pangkat. Nah, apa sih notasi ilmiah ini kegunaannya? Apakah perlu? Apakah penting dalam kehidupan sehari-hari? Biasanya kalau untuk notasi ilmiah ini kita gunakan dalam mata pelajaran IPA, fisika ataupun biologi ataupun kimia atau matematika dan yang lainnya. Ya, biasanya notasi ilmiah ini kita gunakan itu untuk bilangan besar dan bilangan kecil. Bentuk baku atau notasi ilmiah itu adalah dalam bentuk A kali 10 pangkat N. Dengan A, syaratnya bahwa A-nya itu antara 1 sampai 10. Ya, antara 1 sampai 10. Ya. Jadi A-nya itu lebih dari 1 dan kurang dari 10. Sedangkan N itu adalah bilangan bulat, artinya bisa positif, bisa negatif. Nah, contohnya. Nah, sekarang kalau contohnya di sini ada 12, berapa ini? 12 miliar. Ya. 12 miliar. Ini adalah 12 miliar. Nah, berarti ini ada bilangan yang besar. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini berarti ini Nah, kita lihat yang ini, yang contoh nomor 1. 12 miliar. Betul ya, 12 miliar. Nah, di sini dapat kita tuliskan dalam bentuk bakunya. Nah, untuk bentuk bakunya, bentuk baku dari 12 miliar itu adalah ini. Kita tuliskan seperti ini. Nah, maka bentuk bakunya atau notasi ilmiahnya itu dapat kita tuliskan adalah karena A-nya itu harus lebih dari 1 dan kurang dari 10, maka kita tuliskannya adalah 1,2. Ya, 1,2. Mengapa 1,2? Kalau kita tuliskan 12, jelas tidak mungkin karena A-nya harus kurang dari 10, sedangkan 12 lebih dari 10, berarti 1,2 dikali 10 pangkat berapa? Kita lihat, kan di sini nolnya ada berapa? Ada 9 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tapi ditambahkan lagi 2-nya. Sehingga menjadi 10 pangkat 9. Nah, keliru. Keliru Ibu, lupa. Ini bukan 9 ya. Tapi di sini adalah berapa? 9 tambah 1 yaitu 10. Nah, berarti 12 miliar ini dapat kita tuliskan dengan 1,2 kali 10 pangkat 10.
Nah, berarti hanya dituliskan segini. Sedangkan kalau 12 kalau dituliskan terlalu panjang seperti ini, ya. Nah, itu. Nah, ini biasa kita gunakan misalkan ada kecepatan cahaya dalam fisika kan ada kecepatan cahayanya. Biasa menggunakan adalah notasi ilmiah seperti ini atau bentuk baku, ya. Atau misalkan nanti kita lihat yang ini, yang nomor 2. Ini adalah bilangan kecil. Artinya bilangan kecil itu adalah bilangan yang kurang dari satu, lebih dari 0 tapi kurang dari 1 itu adalah bilangan kecil. Nah, kalau kita lihat yang ini adalah 0,000047. Ini adalah bilangan kecil, ya. Nah, dapat kita tuliskan dalam bentuk baku atau notasi ilmiahnya itu adalah berapa ini? Berarti tetap bilangan A-nya harus lebih dari 1 kurang dari 10. Berarti yang mana? Yang berarti 4,7. Nah, 4,7 dikali 10 pangkat. Nah, berapa? Ini kalau yang tadi ini adalah bilangan besar berarti pangkatnya adalah 10 pangkatnya adalah positif. Sedangkan untuk bilangan kecil berarti pangkatnya harus negatif. Di sini adalah pangkatnya negatif. Negatif berapa? Tinggal hitung saja. Ada berapa nolnya? Di sini ada nolnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti pangkat negatif 6. Nah, itu. Ya, pangkat negatif 6. Berarti 0,000047 dapat kita tuliskan notasi ilmiahnya adalah 4,7 kali 10 pangkat negatif 6. Nah, itu mengenai bentuk baku atau notasi ilmiah, ya. Jadi di sini ini biasanya digunakan misalkan ini adalah yang 4,7 kali 10 pangkat negatif 6 bentuk seperti ini itu biasanya digunakan dalam apa? Juga biasanya kebanyakan dalam fisika atau misalkan berat ion atau berat ini ada berat bakteri atau bakteri yang ini ya, ini bisa sangat kecil sekali kan. Nah, itu dapat digunakan bentuk baku atau notasi ilmiah seperti ini ya. Jadi kalau misalkan untuk bilangan kecil atau bilangan yang kurang dari 1 itu 10 pangkatnya adalah pangkat negatif. Sedangkan yang bilangan besar maka 10 berpangkatnya adalah berpangkat positif. Nah, karena di sini N-nya adalah bilangan bulat. Jadi bisa positif, bisa negatif. Kalau positif untuk bilangan besar dan untuk negatif adalah bilangan kecil. Nah, itu mengenai bentuk baku. Nah, lanjutkan ke nah, kembali itu itu sudah apa mengenai bentuk baku. Selanjutnya adalah mengenai merasionalkan bentuk akar. Ya. Merasionalkan bentuk akar ini kalau tadi bentuk baku atau notasi ilmiah itu berhubungan dengan pangkat. Nah, sekarang adalah merasionalkan bentuk akar, berarti berhubungan lagi dengan akar. Nah, ada bentuk seperti ini, merasionalkan bentuk A per akar B. Bentuk seperti ini adalah tidak rasional. Mengapa tidak rasional? Karena penyebutnya itu dalam bentuk akar. Sedangkan bilangan rasional diusahakan jangan sampai penyebutnya bentuk akar. Artinya bahwa penyebutnya jangan bentuk akar atau harus bilangan biasa. Nah, itu adalah rasional. Tapi kalau ini adalah tidak rasional karena
penyebutnya dalam bentuk akar. Nah, kita ubah penyebut ini yang tadinya dalam bentuk akar, ubah menjadi bilangan biasa. Nah, caranya bagaimana? Nah, kita lihat di sini. Untuk yang bentuk nah, Ibu mau tulisnya jangan merah lah, jangan merah, yang biru aja. Nah, ini misalkan di sini ada bentuk A per akar B. Nah, supaya rasional bagaimana? Kita carakan dengan seperti ini. Nah, kita lihat. Di sini adalah A per akar B itu dikali dengan. Nah, kita ini dulu ya. Misalkan Ibu coret-coret dulu di sebelah sini ya. Kalian tahu kalau misalkan ada 7 nah, misalkan di sini ya. 7 dibagi 7. Berapa ini? 7 bagi 7. Itu kan 1. Ya kan? Atau misalkan negatif 3 dibagi negatif 3. Itu sama dengan 1. Berapapun bilangannya, apabila dibagi dengan bilangan yang sama, berarti pasti hasilnya 1. Kemudian, kalian tahu kalau misalkan ada 4 dikali 1, itu hasilnya adalah 4. Berapapun bilangannya dikalikan dengan 1, pasti bilangan itu sendiri. Karena 1 merupakan bilangan identitas atau merupakan sifat identitas perkalian. Nah, di sini Ibu buat, kita lihat penyebutnya akar B kan, ya. Akar B kita kalikan dengan akar B. Akar B dibagi akar B. Ya. Akar B dibagi akar B berapa? Pasti 1 hasilnya, karena bilangannya sama. Nah, berarti kalau 1 dikalikan dengan bilangan ini, tetap bilangan ini tidak merubah hasil. Tidak merubah hasil. Ya. Jadi tetap. Nah, sekarang mengapa Ibu kalikan dengan akar B dibagi akar B? Karena kalian tahu kalau misalkan ada seperti ini, akar 4 dikali akar 4 itu sama dengan akar 16 kan? Akar 16 itu adalah berapa? 4. Artinya berarti kalau bilangan dikalikan dengan akar yang sama, akar 4 dikalikan akar 4 hasilnya adalah 4. Berarti kalau akar 2 dikali akar 2, maka hasilnya juga 2. Nah itu ya, itu maksudnya. Nah ini berarti di sini kalau misalkan Ibu lihat berarti kalau ini adalah sebagai pecahan, dikalikan pecahan berarti pembilang kali pembilang. Berarti di sini adalah A kali akar B per akar B kali akar B. Akar B kali akar B. Maka hasilnya adalah A akar B per B. Ya. Nah, inilah yang inilah bentuk rasional dari ini. Atau boleh dituliskan di sini bahwa A per akar B bentuk rasionalnya adalah A akar B per B. Nah, itu.
Ya, ini adalah bentuk rasionalnya. Jadi rasional bentuk A per akar B itu adalah A akar B per B. Nah, bentuk ini sudah rasional lagi, bukan tidak rasional karena penyebutnya tidak dalam akar lagi. Ya, itu nomor 1. Nah, sekarang kita lihat nomor 2. Nomor 2 merasionalkan bentuk A tambah B per akar C. Nah, kita lihat di sini ya sama ya 1 2 3 4 juga tidak rasional karena penyebutnya dalam bentuk akar. Kita ubah yang ini. Kita misalkan di sini yang nomor 2 kita lihat A tambah B per akar C itu sama dengan nomor 1. Berarti A tambah B per akar C dikali akar C per akar C. Itu sama dengan, kalikan yang ini. Nah, kita lihat yang ini. Ini, atau misalkan ini. Yang ini adalah 2 suku dikalikan dengan 1 suku. Berarti depan kali belakang, belakang kali belakang. Berarti hasilnya menjadi A akar C ditambah B akar C per, kita tahu bahwa akar C kali akar C adalah C. Nah, inilah bentuk rasionalnya. Maka di sini untuk A tambah B per akar C, bentuk rasionalnya adalah A akar C ditambah B akar C per C. Nah, ini adalah bentuk rasional ya. Jadi ini bentuk rasionalnya. Ibu lingkari aja pakai yang merah ya. Jadi ini bentuk rasionalnya. Nah, ini rasional dari A tambah B per akar C. Nah, kalau misalkan penyebutnya sudah bukan dalam akar lagi, tapi Bu di sini pembilangnya dalam akar. Kalau pembilangnya dalam bentuk akar tidak masalah. Ya, itu sudah merupakan rasional. Tapi yang kalau tidak rasional itu apabila penyebutnya dalam bentuk akar. Nah, ini adalah yang kedua. Kemudian kita lihat yang ketiga, merasionalkan bentuk A per akar B ditambah akar C. Nah, kita ini kan. Nah, Ibu pinginnya yang supaya kelihatan bedanya, ya. Nih, misalkan di sini ada bentuk A per akar B ditambah akar C. Nah, rasionalnya bentuknya bagaimana? Nah, di sini karena penyebutnya ada 2 suku, kalau tadi kan nomor 1 dan nomor 2 penyebutnya 1 suku. Ya, sedangkan di sini adalah 2 suku. Kalian harus ingat bahwa kalian sudah belajar mengenai perkalian suku 2 dikali dengan suku 2. Ya, waktu mengenai bentuk waktu itu ya, waktu kelas 8 kalau tidak salah ya. Setelah kelas 8 itu memfaktorkan bisa ya, ada di materi memfaktorkan. Kalian tahu bahwa di sini kalau misalkan ada A tambah B dikali dengan A kurang B ya, maka ini hasilnya akan menjadi A pangkat 2 dikurang B pangkat 2. Ya. Nah, kemudian di sini kalian juga tahu bahwa kalau misalkan ada tadi yang ini. Nah, yang ini kan bentuk ini itu bisa sama dengan ini adalah akar 2
dipangkatkan 2. Artinya akar 2 dipangkatkan 2 hasilnya adalah 2. Ya, 2. Nah, berarti kalau misalkan di sini kalau A-nya itu adalah akar dikalikan dengan akar atau akar pangkat 2, berarti hasilnya bukan akar lagi, merupakan bilangan ini. Yang merupakan bilangan bukan dalam akar. Nah, di sini juga sama, berarti kita lihat di sini berarti di sini adalah A A per akar B ditambah akar C itu sama dengan keliru, bukan sama dengan, dikali dulu ya. Dikali nah, kita kali dengan bagaimana? Nah, kita lihat. Sekarang penyebutnya ini, nah, ini penyebutnya adalah 2 suku dengan operasi tambah. Ya. Nah, berarti perkaliannya adalah kita kali dengan yang dikurang. Berarti akar B ya, ulangi dulu ya. Di sini Ibu ulangi lagi. Warnanya ungu ya. Nah, ungu. Akar B dikurang akar C. Nah, sama berarti akar B dikurang akar C. Nah, ini adalah bilangan yang sama dengan ini, berarti tetap bilangan sama dibagi dengan bilangan sama, hasilnya 1 dikalikan dengan ini, tetap hasilnya adalah ini. Tidak merubah hasil. Nah, hanya akan merubah bentuk saja. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, ini tadi seperti yang nomor 2, bahwa ada suku 2 dikali dengan suku 2 dikali dengan suku tunggal atau suku 1. Nah, di sini juga sama, suku tunggal dikali dengan suku 2. Maka hasilnya adalah di sini berarti A kali akar B, berarti di sini hasilnya adalah A akar B dikurang A kali akar C atau A akar C per ini adalah, sekarang kita lihat tadi yang Ibu katakan ini. Berarti kalau misalkan di sini Ibu buat di sini aja, jangan yang warnanya, Ibu ambil warnanya apa ya, yang hitam saja deh. Nah, berarti kalau misalkan ada akar B ditambah akar C dikalikan dengan akar B dikurang akar C, maka hasilnya adalah B dikurang C. Nah, kita lihat di sini adalah B dikurang C. Berarti di sini hasil ini adalah berarti di sini hasil perkalian ini dengan ini itu adalah B dikurang C. Nah, karena kita lihat di sini ini perkalian yang ini
Nah, nah, Ibu ulang lagi lah ya. Nah, ini tadi Ibu katakan ini adalah akar. Ini akar B dikurang akar C per akar B dikurang akar C. Itu ya. Nah, ini kali ini maka hasilnya adalah ini. Nah, berarti bentuk akarnya atau bentuk rasionalnya adalah seperti ini. Maka bentuk rasional dari sini adalah A akar B dikurang A akar C per B kurang C. Nah, ini adalah bentuk rasionalnya. Kita lihat Ibu lingkari saja supaya kelihatan bedanya. Nah, itu. Ya. Nah, itu mengenai nomor 3. Sekarang nomor 4, Ibu beri warna apa ya yang ini aja deh. Nah, kita lihat nomor 4, merasionalkan bentuk A per akar B dikurang akar C. Nah, ini sama sebenarnya nomor 3, cuma bedanya yang tadi nomor 3 itu ditambah, sekarang dikurang. Caranya sama ya. Nah, kalau misalkan untuk yang dikurang sama berarti tadi ya, berarti di sini adalah A per akar B dikurang akar C itu sama dengan A per akar B dikurang akar C dikali. Nah, awas hati-hati. Karena di sini adalah dikurang, maka kita kalinya dengan yang ditambah. Berarti di sini akar B ditambah akar C per akar B ditambah akar C. Maka hasilnya adalah A akar B ditambah A akar C per B dikurang C. Nah, inilah bentuk rasionalnya. Maka di sini ini hasil rasio atau bentuk rasionalnya adalah A akar B ditambah A akar C per B dikurang C. Nah, ini bentuk rasionalnya. Kita lihat Ibu akan lingkari dengan warna merah. Ini bentuk rasionalnya. Tuh ya bentuk rasionalnya. Nah, mungkin itu untuk merasionalkan bentuk akar. Nah, ini adalah Ibu ini kan lagi, ini adalah coret-coretannya. Ya, supaya ada bedanya. Nah, itu ya. Ini adalah bentuk akar ya, bentuk akar. Merasionalkan bentuk akar. Jadi ada 4 cara untuk merasionalkan bentuk akar seperti ini ya. Ada yang pertama, ini berarti ini yang Ibu tadi ini adalah untuk yang pertama ya. Ini yang pertama. Ini yang kedua ya. Ini adalah yang ketiga dan ini adalah yang keempat. Berarti di sini ya untuk nah,
Ini untuk merasionalkan bentuk akar. Ya. Nah, itu adalah mengenai merasionalkan bentuk akar. Nah, tadi jadi sudah kalian pelajari mengenai bentuk akar sudah, pangkat sudah, kemudian bentuk baku atau notasi ilmiah sudah, kemudian sekarang merasionalkan bentuk akar juga sudah. Nah, berarti ini adalah bab pertama, hanya sampai sini mungkin ya, sampai merasionalkan bentuk akar. Nah, rencananya untuk minggu depan mungkin Ibu ada ulangan ya, nanti persiapkan kalian untuk ulangan. Nah, mana materinya ya? Tadi bentuk pangkat, kemudian bentuk akar, merasionalkan bentuk akar, kemudian menyederhanakan bentuk akar, kemudian tadi bentuk baku atau notasi ilmiah. Mungkin itu materinya. Nah, untuk selanjutnya Nah, ini ada latihan soal. Latihan soal ya. Latihan soal, Ibu latihan soalnya itu tadi ada dari bentuk pangkat, di mana ini pangkat ini berhubungan dengan bentuk pangkat atau bilangan berpangkat dan sifat-sifatnya. Ya. Kemudian yang kedua berhubungan dengan bentuk akar. Yang ketiga berhubungan dengan ketiga berhubungan dengan notasi ilmiah atau bentuk baku. Nah, kalau kita lihat nomor ini kan udah ya, di sini adalah nomor sederhanakanlah bilangan berpangkat berikut. Itu adalah nomor 1. Yang dimana ada A. A itu adalah X tambah pangkat 3, Y pangkat 5, Z pangkat negatif 3, per X pangkat 2, Y pangkat negatif 2, Z pangkat 3, kali X pangkat 5, Y pangkat negatif 3, Z pangkat 2, per X pangkat 4, Y pangkat 4, dan seterusnya. Ya, ini kalian bisa sederhanakan, seperti itu. Kemudian nomor 2 juga ini berhubungan dengan menyederhanakan bentuk akar. Kemudian yang ketiga dengan notasi ilmiah. Yang keempat adalah dengan merasionalkan. Ini adalah nomor 4 itu ada sampai D. Ya, ada 4 sampai D. Untuk Nah, ini soalnya boleh kalian tulis ya. Kemudian kalian kerjakan. Kemudian tulis atau kerjakan pada buku latihan. Nah, kemudian nanti hasilnya boleh kalian upload atau kirim melalui WA Ibu. Kalian sudah tahu kan? Ya. Nah, mungkin itu untuk hari ini. Ya, mungkin itu untuk hari ini hanya sampai sini saja. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Semangat untuk belajar walaupun hanya di rumah ya, kita tidak bertatap muka langsung, tapi tetap Ibu harapkan kalian benar-benar belajar. Persiapkan, apalagi kalian udah kelas 9 ya, kelas 9 mau ke nanti kurang lebih 1 tahun lagi akan melanjutkan ke sekolah tingkat dengan SMA ya. Nah, mungkin sampai sini dulu untuk pembelajaran hari ini. Ibu tunggu nanti hasil pengerjaan latihan soalnya. Ya. Sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.